Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi materi kami, yakni Kode Etik Psikolog, pasal 65 sampai dengan 72. Yang pertama, pasal 65 dan 66. Pasal 65 sendiri membahas tentang interpretasi hasil assessment yang menyatakan bahwa psikolog dalam menginterpretasi hasil assessment, psikolog harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta assessment, seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Penjelasan hasil dari pelaksanaan assessment yang dilakukan harus disampaikan menggunakan cara dan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan, budaya, dan tingkat sosial ataupun ekonomi dari pengguna jasa psikolog. Hal ini bertujuan agar pengguna jasa bisa mengerti dengan jelas maksud dan pemaparan dari seorang psikolog tadi, serta untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam memaknai hasil assessment yang telah dijalani. Seperti contoh, dalam penyampaian assessment, dalam menggunakan jasa yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, hendaknya sebisa mungkin tidak menggunakan istilah-istilah yang berbelit-belit ataupun istilah yang dapat membingungkan pengguna jasa tersebut. Kalau bisa, sebelum menggunakan istilah, terlebih dahulu dipaparkan maksud dari istilah tersebut. Selanjutnya, pasal 66 mengenai penyampaian data dan hasil assessment yang menyatakan bahwa 1. Data assessment psikolog adalah alat atau instrumen psikolog yang berupa data kasar, respon terhadap pernyataan atau stimulus, catatan, serta rekam psikolog. Data assessment ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan data assessment, dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikolog. Penjelasan, segala bentuk hasil assessment bersifat rahasia dan harus tetap dijaga kerahasiaannya. Namun, diperbolehkan seorang psikolog dalam membagi hasil assessment kepada psikolog lain dengan izin pengguna jasa. Itu pun ditujukan untuk kebaikan pengguna jasa itu sendiri, tanpa memberikan kerugian kepada pihak lain. Seperti contoh, seorang pengguna jasa datang ke psikolog klinis. Setelah berkonsultasi dengan psikolog, ternyata psikolog menyimpulkan bahwa pengguna jasa tersebut terdapat gangguan di dalam otaknya. Maka dari itu, psikolog tersebut meminta izin kepada pengguna jasa untuk memberikan hasil assessment kepada psikolog yang ahli bidang gangguan otak, yakni neurolog. Psikolog yang ahli dalam bidang perawatan ataupun penyakit yang menyerang otak. Dengan demikian, tidak ada kerugian di dalam pihak tersebut, dan pengguna jasa psikolog tentunya akan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Yang kedua, hasil assessment adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan assessment. Hasil assessment menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan, dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Penjelasannya, prosedur yang dilakukan sesuai dengan informed consent, yakni prosedur yang harus dilalui oleh setiap pengguna jasa psikolog sebelum memulai setiap jasa psikolog. Dalam assessment, informed consent dimungkinkan tidak dilakukan sepenuhnya apabila assessment berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan hukum. Misal, kasus kriminal di mana pelaksanaannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Seperti contoh, untuk mengetahui motif dari pembunuhan, psikolog dimungkinkan melakukan sebuah assessment terhadap pelaku tanpa melalui prosedur informed consent secara menyeluruh. Dimungkinkan psikolog dapat membagikan hasil assessment yang didapat dengan psikolog lain guna kelancaran proses hukum yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, pasal 66 ayat 3, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil assessment psikolog. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikolog yang dipahami pengguna jasa. Penjelasan, cara berkomunikasi harus benar-benar diperhatikan oleh seorang psikolog dalam menyampaikan hasil assessment kepada pengguna jasa. Hendaknya, psikolog menyampaikan hasil assessment dengan bahasa, gaya bicara, serta gestur tubuh
yang tidak membingungkan pengguna jasa psikolog. Seperti contoh, psikolog mendapatkan pasien atau pengguna jasa yang mengalami tunarungu. Maka dari itu, seorang psikolog tersebut harus menjelaskan lebih detail menggunakan gaya tubuh atau gestur tubuh yang dapat dipahami oleh pengguna jasa, atau bisa juga menggunakan tulisan tangan agar lebih mudah dipahami oleh seseorang pengguna jasa. Yang kedua adalah pasal 67. Pada pasal ini menjelaskan tentang kewajiban seorang psikolog atau ilmuwan psikologi untuk menjaga alat, data, serta hasil asesmen psikologinya. Pasal 67 menjelaskan bahwa pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Saat ini, banyak sekali alat-alat tes psikologi yang tidak terjamin kerahasiaannya, karena keterbukaan yang tidak bertanggung jawab akibat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Melalui internet, kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor dan pengembangan tes psikologi harus selalu berpacu dengan kecepatan pembocorannya melalui internet. Tes psikologi secara online memang lebih praktis dan dirasa lebih efisien sehingga menjadikannya lebih diminati daripada harus datang langsung ke psikolog. Namun, kehadirannya tidak serta-merta penuh dengan kesempurnaan. Sebut saja pada keakuratan tingkat reliabilitas dan validitasnya, administrasi, kerahasiaan, kejujuran tester, dan masih banyak lagi hal yang patut diragukan mengenai keefektifan tes secara online ini. Hal ini apabila dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap alat-alat tes psikologi di abad 21 nanti. Meskipun tes psikologi mengalami perkembangan yang signifikan, namun di masa yang akan datang, adanya pergeseran persepsi tentang tes psikologi di tengah-tengah masyarakat membuat orang menjadi lebih mudah untuk belajar memahami, mempersiapkan, bahkan menghafalkan jawaban dari tes psikologi ketika akan menghadapi tes psikologi nanti. Hal ini terbukti dari larisnya penjualan buku-buku panduan tes psikologi ketika menjelang psikotes, serta banyak situs yang menyediakan informasi tentang soal-soal psikologi, baik yang bergambar angka maupun bentuk-bentuk lainnya. Seperti yang kita tahu, alat tes psikologi merupakan suatu kumpulan kompleks dari disiplin ilmu psikologi, kode etika, dan dedikasi para psikolog secara mendunia. Alat tes psikologi bukanlah sesuatu yang dianggap sepele dan dipandang sebelah mata, melainkan suatu acuan pengukuran terhadap psikologis seorang individu yang dapat digunakan untuk urusan maupun kepentingan dalam berbagai bidang. Kompleksitas dan kerja keras yang terkandung dalam alat tes psikologi ini sendiri tentu saja akan mengedepankan kerahasiaan, yaitu hal utama yang membentuk esensi bagi alat tes psikologi itu sendiri. Namun, jika hal-hal di atas dibiarkan seperti ini saja, akan berdampak di abad 21 nantinya. Dengan maraknya fenomena globalisasi, arus internet yang melaju secara rapid, dan kecerobohan maupun ketidakbertanggungjawaban berbagai oknum, secara perlahan namun pasti akan menghilangkan esensi kerahasiaan dalam alat tes psikologi. Tentu saja hal ini sangat berefek dan merupakan ejekan pasti bagi dedikasi para psikolog yang telah mengeluarkan upaya secara fisik maupun mental demi memproduksi alat tes psikologi yang akurat, terdepan, dan tentu saja terpercaya. Pada akhirnya, fenomena menyedihkan ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang harus disalahkan? Jawabannya, tentu saja para oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun masih tersisa satu pertanyaan penting yang harus kita pikirkan bersama, yaitu bagaimana cara mengatasinya. Terdorong dari urgensi jawaban pertanyaan tadi, pada pembahasan kali ini, kami buat untuk mengangkat permasalahan ini ke permukaan agar kita dapat menemukan jawaban bersama.
Karena sekali lagi, permasalahan ini bukanlah permasalahan yang sepele dan dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, kami harapkan dengan adanya pembahasan ini dapat memicu aksi penyelesaian masalah dan intervensi dari berbagai pihak. Dengan besar harapan, pada suatu saat nanti akan tercipta pencapaian solusi bersama. Selanjutnya, pasal 68, dasar intervensi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Intervensi bidang psikologi berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan terapi. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologi di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Psikoedukasi berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Selanjutnya, pasal 69, batasan umum. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya dan atau meluasnya gangguan psikologi di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Perkenalkan, nama saya Renata Damayanti Dase, NIM 1511420086. Saya akan menjelaskan Pasal 70 dan 71. Pasal 70. Pelatihan dan tanpa pelatihan. Ayat 1. Pelatihan. Pelatihan sebelumnya telah diuraikan secara rinci pada buku Kode Etik bab 8 tentang pendidikan dan pelatihan, di mana pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik, yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Ayat kedua yaitu tanpa pelatihan. Tanpa pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama, secara langsung, di mana psikoedukasi ini dilakukan dengan pemberian penjelasan secara langsung seperti ceramah, storytelling, penyuluhan, dan film. Psikoedukasi non-training ini bersifat fleksibel. Contoh, seorang psikolog memberikan pelatihan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dalam diri masing-masing, di mana psikolog tersebut memberikan informasi dengan cara menyampaikan secara langsung kepada masyarakat. Kedua, secara tidak langsung. Dalam pemberian edukasi tentang suatu isu atau masalah yang berkembang di masyarakat, dapat dilakukan dalam bentuk penyebarluasan pamflet, leaflet, iklan layanan, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Contoh iklan layanan masyarakat seperti pada televisi yang membahas tentang pentingnya olahraga dalam pengaruhnya dengan kondisi psikis seseorang, atau membuat pamflet tentang ajakan untuk berolahraga. Ketiga, psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang benar-benar memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas dan atau masyarakat. Artinya, seorang psikolog memberikan informasi mengenai psikoedukasi dengan metode yang cocok sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Keempat,
Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan psikoedukasi tanpa pelatihan, yaitu asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring dan evaluasi program. Kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Artinya, dalam melakukan psikoedukasi non-training, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena itu dapat membantu psikolog dan atau ilmuwan psikologi untuk menentukan teknik dan sasaran yang tepat. Keenam, intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, saat pelaksanaan psikoedukasi telah mencapai tujuan yang diinginkan dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan tersebut dapat dihentikan. Ketujuh, jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan psikoedukasi, maka pelaksana psikoedukasi non-training berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengembalikan ke keadaan semula. Di sini berlaku fungsi monitoring, di mana pelaksana psikoedukasi memantau sejauh mana perubahan dalam masyarakat dan dapat membantu mengarahkan masyarakat apabila terjadi penyimpangan untuk kembali ke arah yang positif. Bab 14, Konseling Psikologi dan Terapi Psikologi. Pasal 71, Batasan Umum. Konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang melayani layanan konseling psikologi adalah klien, sedangkan orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan: pertama, masalah pendidikan. Contoh, membantu memberikan jalan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kedua, masalah perkembangan manusia. Contoh, membantu anak yang terpengaruh oleh daerah lingkungan sekitar yang buruk. Ketiga, masalah pekerjaan baik secara individual maupun kelompok. Contoh, membantu mengatasi masalah stres kerja. Terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan terapi psikologi adalah klien, dan orang yang menjalankan terapi psikologi disebut psikoterapis. Terapi psikologi disebut psikoterapi. Psikoterapi dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Contoh, terapi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara orang tua dan anak, serta memperkuat ikatan hubungan antar keduanya. Selanjutnya, pasal 72, kualifikasi konselor dan psikoterapis. 1. Konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang a. memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri dan atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. B. Mengutamakan dasar-dasar profesional. C. Memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. Contoh, Lonel sudah berkompeten dalam memberikan konseling dan terapi, menggunakan keprofesionalannya, dan memberikan layanan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik anak kecil atau dewasa, yang kaya maupun yang miskin. Selanjutnya, D. Mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakan terhadap klien. Contohnya adalah Dewi, seorang psikolog, memiliki klien Ani untuk konselor, bercerita mengenai masalahnya karena mereka sudah berteman sejak kecil.
Dewi membantu Ani sebagai seorang psikolog untuk membantu permasalahan yang dialami oleh Ani. Setelah kejadian tersebut, Dewi akhirnya mempunyai inisiatif untuk menemui orang tua Ani dan menceritakan masalah yang dihadapi oleh Ani karena ia merasa bahwa ia adalah teman kecil dan mengenal keluarga Ani. Dewi juga menunjukkan semua dokumen konseling yang telah dilakukan kepada orang tua Ani, dan Dewi melakukan semua ini tanpa persetujuan dari Ani sebagai kliennya. Dewi melanggar pasal 72 ayat 1D karena ia mengungkapkan hasil tes dan rekam wawancara konseling Ani kepada orang tua Ani tanpa mempertimbangkan baik buruk yang mungkin dihadapi oleh Ani. Dengan demikian, Dewi tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai konselor untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling yang dilakukan bersama Ani. Selanjutnya, 2. Yang dimaksud dengan sikap profesional adalah A. Senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi. B. Bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. C. Senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.